Pemerintah Kota Palembang dan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan mempersembahkan inovasi aksi perubahan PKA Angkatan Ketiga tahun 2023 dengan judul Optimalisasi Pengendalian Biaya Pelayanan JKN di RSUD Palembang Bari. Septa Efriani selaku reformer di bawah arahan Dr. Haja Makiani SHMM Mars selaku mentor, serta bimbingan coach Dr. Andes M. Nasir Nata SHMH memimpin aksi perubahan yang melibatkan tim efektif guna memastikan suksesnya aksi optimalisasi pengendalian biaya pelayanan JKN di RSUD Palembang Bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, buah salak buah para, dimakan si anak darah. Riang hati tiada terkira, berjumpa kembali dengan Ibu dan Bapak tercinta. Perkenankan, saya Septa Efriani menyampaikan pelaksanaan aksi perubahan saya yang berjudul Optimalisasi Pengendalian Biaya Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Palembang Bari. Saya mendapat amanah sebagai Wakil Direktur Keuangan RSUD Palembang Bari dengan tugas dan fungsi antara lain: 1. Penyelenggaraan laporan di bidang anggaran dan perbendaharaan, pengelolaan pendapatan serta akuntansi dan verifikasi. 2. Pengendalian realisasi target belanja APBD dan BLUD. 3. Penyelenggaraan mutu pelayanan di bidang keuangan. RSUD Palembang Bari adalah rumah sakit milik pemerintah Kota Palembang. Sebagai rumah sakit yang berkomitmen memberikan pelayanan paripurna kepada masyarakat, kami terus membenahi tata kelola pengelolaan rumah sakit. Sesuai dengan amanah yang diberikan kepada saya, pengelolaan keuangan rumah sakit perlu kami lakukan dengan optimal dan meminimalisir permasalahan yang ada. Menganalisa berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan tugas, maka permasalahan prioritas yang perlu segera dilakukan penyelesaian melalui aksi perubahan adalah belum optimalnya pengendalian biaya pelayanan jaminan kesehatan nasional di RSUD Palembang Bari. Kondisi sebelum inovasi yaitu: 1. Sebagian besar biaya pelayanan melebihi klaim pembayaran. 2. Laporan analisis biaya versus klaim tidak real time, disusun dalam waktu 1 bulan setelah pasien pulang, sehingga tidak dapat digunakan lagi untuk penentuan keputusan. 3. Informasi klaim pembayaran diperoleh secara manual dari aplikasi e-klaim BPJS. 4. Penyusunan laporan memerlukan tim yang berjumlah lebih dari 5 orang. Dengan kondisi sebelum inovasi, di mana biaya pelayanan lebih dari klaim, berdampak pada berkurangnya likuiditas atau kas rumah sakit, sehingga terhambatnya pemenuhan operasional lainnya seperti sarana prasarana dan pengembangan SDM. Penerapan saat ini dengan 2 alternatif: 1. Mengupayakan tambahan anggaran ke pemerintah kota. 2. Mengurangi atau menunda belanja operasional lainnya seperti sarana prasarana dan pengembangan SDM. Hasil konsultasi dengan berbagai stakeholder dan tim kerja di RSUD Palembang Bari, kami berkomitmen merumuskan strategi penyelesaian masalah dengan mewujudkan suatu inovasi yang berupa sistem informasi kendali biaya pelayanan JKN di RSUD Palembang Bari. Pada tahap jangka pendek, 23 Oktober sampai dengan 15 Desember 2023 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut. Kegiatan 1. Audiensi kepada Direktur RSUD Palembang Bari selaku mentor, serta mendapat arahan dan bimbingan dari coach. Kedua, membentuk tim efektif. Ketiga, rapat dengan tim efektif dan stakeholder lainnya. Kegiatan keempat, membangun sistem informasi biaya pelayanan JKN. Kelima, melaksanakan rapat koordinasi progres perancangan aplikasi. Kegiatan 6,
menyiapkan dokumen clinical pathway dan informasi coding diagnosa klaim sebagai formulario. Kegiatan ketujuh, pemberian informasi kepada pasien dan masyarakat. Kegiatan ke-8, membuat SPO input data dan print out laporan. Kegiatan 9, sosialisasi sistem informasi kendali biaya pelayanan JKN. Di minggu pertama bulan Desember 2023, dilakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder mengenai pelaksanaan sistem informasi kendali biaya pelayanan JKN di RSUD Palembang Bari. Pada rapat komite medik juga disosialisasikan sistem informasi sekaligus penyampaian permohonan dukungan untuk implementasi sistem tersebut. Kegiatan 10, penetapan SK pemberlakuan sistem dan uji coba sistem. SK Direktur tentang pemberlakuan sistem disahkan pada tanggal 4 Desember 2023. Selanjutnya dilaksanakan uji coba sistem. Dokter menegakkan diagnosa sesuai dengan kondisi pasien, lalu menginput diagnosa pada aplikasi SIMARS. Petugas Kesmik menginput nilai klaim pada aplikasi SIMARS. Secara otomatis, limit porsi biaya bahan sebesar 30% muncul pada layar. Selanjutnya, dokter melakukan persepan secara elektronik pada aplikasi SIMARS. Petugas laboratorium, petugas radiologi, dan petugas farmasi menerima order dan melakukan approve berdasarkan order dokter. Order melebihi persentase 30% pada layar akan muncul warning dengan tulisan nilai order melebihi persentase klaim. Dokter atau petugas ruangan akan berkoordinasi dengan petugas Kesmik untuk mengecek diagnosa dan menyampaikan request untuk membuka limit 30%. Selanjutnya, tim Kesmik menekan tombol request di aplikasi SIMARS, lalu status berubah dari limited menjadi proses request. Request petugas Kesmik akan masuk pada handphone direktur dan wakil direktur pelayanan melalui notifikasi WhatsApp. Otorisasi dilakukan direktur atau wakil direktur pelayanan secara online pada smartphone. Setelah limit dibuka, status berubah menjadi unlimited. Order persepan dapat kembali dilakukan. Untuk diagnosa pasien yang sudah ada clinical pathway, dokter langsung mengklik tab order sesuai clinical pathway. Petugas memeriksa laporan biaya pelayanan dan klaim inagibijis. Selanjutnya, cetak laporan. Kegiatan 11, pengukuran efisiensi atas implementasi sistem. Efisiensi yang diperoleh atas implementasi sistem yaitu 1. Efisiensi waktu penyusunan laporan biaya versus klaim dengan jumlah efisiensi 168 jam. 2. Efisiensi tenaga penyusun laporan. Semula dikerjakan oleh 6 orang, melalui sistem ini SDM yang digunakan untuk cetak laporan hanya berjumlah 1 orang, sehingga terdapat efisiensi SDM sebanyak 5 orang. 3. Efisiensi dalam rupiah. Penghitungan efisiensi atas biaya yang dikeluarkan dilakukan secara sampel dengan membandingkan biaya bahan, obat, dan BMHP sebelum penerapan sistem dengan setelah penerapan sistem untuk diagnosa penyakit yang sama. Efisiensi yang diperoleh sebesar Rp3.032.483 dengan efisiensi rata-rata per diagnosa kasus Rp606.497. Efisiensi biaya yang berpotensi dihasilkan dalam 1 bulan dengan total pasien 300 orang sebesar Rp181.948.980. Sehingga dalam 1 tahun berpotensi dihasilkan Rp2.387.760. Penerapan Smart Governance, kerjasama yang baik dari tim dan stakeholder, serta efisiensi proses bisnis menjadi kunci aksi perubahan ini yang ditujukan untuk perbaikan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
semua milestone jangka pendek yang kami rencanakan telah berhasil dicapai dengan baik. Untuk keberlanjutan aksi perubahan pada jangka menengah dan jangka panjang, telah disusun jadwal kegiatan jangka menengah dan jangka panjang, serta telah disusun SKP Wakil Direktur Keuangan tahun 2024 sebagai indikator utama dalam penilaian kinerja di tahun mendatang. Selain itu, sistem informasi kendali biaya juga menjadi indikator kegiatan yang dicantumkan pada pohon kinerja RSUD Palembang Bari. Kesimpulan, implementasi aksi perubahan yang berjudul Optimalisasi Pengendalian Biaya JKN di RSUD Palembang Bari pada jangka pendek telah dihasilkan hal-hal sebagai berikut. 1. Semua kegiatan pada milestone jangka pendek dapat dilaksanakan dengan baik melalui antisipasi penerapan manajemen resiko. 2. Pengembangan teknologi informasi kendali biaya pelayanan JKN yang terintegrasi telah diimplementasikan. 3. Konsep rancangan sistem inovasi kendali biaya berupa managed care, yaitu kendali mutu, dilakukan dengan pemenuhan terapi obat dan BMHP pada clinical pathway, dan kendali biaya dilakukan dengan penetapan porsi biaya sebesar 30% dari total klaim. 4. Laporan analisis biaya sudah dapat diperoleh secara real-time melalui sistem informasi kendali biaya. 5. Penyusunan laporan dapat dilaksanakan oleh satu orang, tidak lagi oleh tim yang berjumlah lebih dari 5 orang. Dalam pelaksanaan aksi perubahan ini, kami mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, antara lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hajah Makiani, SHMMARS, Direktur RSUD Palembang Bari, mendukung aksi perubahan yang dirancang oleh Wakil Direktur Keuangan RSUD Palembang Bari, Ibu Septa Eprieni SDMSI. Semoga sukses dan bermanfaat bagi pemerintah Kota Palembang, khususnya RSUD Palembang Bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penjabat Wali Kota Palembang, Haji Ratu Dewa, mendukung aksi perubahan yang dirancang oleh Wakil Direktur Keuangan RSUD Palembang Bari, Ibu Septa Eprieni, SEMSI. Semoga sukses dan bermanfaat bagi pemerintah Kota Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Abidin, Sarjana Hukum, Ketua DPRD Kota Palembang, mendukung aksi perubahan yang dirancang oleh Wakil Direktur Keuangan RSUD Palembang Bari, Ibu Septa Eprieni, SEMSI. Untuk RSUD Palembang Bari yang unggul dan mandiri. Aplikasi sistem kendali biaya pelayanan JKN ini sangat bermanfaat bagi saya dalam memantau persiapan obat-obatan, pemeriksaan penunjang, serta bahan medis pada pasien yang sesuai standar clinical pathway secara real-time. Aplikasi sistem kendali biaya pelayanan JKN ini sangat bermanfaat bagi saya sebagai klinisi untuk memantau persiapan obat-obatan, pemeriksaan penunjang, dan penggunaan bahan medis bagi pasien-pasien saya sesuai standar clinical pathway secara real time. Kami berterima kasih berkat adanya Amintex ini mengenai anjuran penggunaan obat sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih kami sampaikan kepada para pihak yang telah mensukseskan aksi perubahan ini, antara lain Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Selatan, Profesor HM Edward Juliarta, SOS MM, beserta jajaran dan para widya-iswara. Direktur RSUD Palembang Bari, Dr. Hajah Makiani, SHMMARS, dan Dr. Andes HM Nasir, SHMM selaku coach, serta segenap pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan aksi perubahan ini. Semoga penerapan sistem informasi kendali biaya pelayanan JKN di RSUD Palembang Bari dapat menjadi solusi pelaksanaan kendali mutu pelayanan JKN dan kendali biaya pelayanan JKN dalam mewujudkan efisiensi penggunaan obat dan bahan medis habis pakai di RSUD Palembang Bari. Ke Pulau Kemarau naik sampan, tidak lupa makan tekwan. Terima kasih kami haturkan atas bimbingan dan saran Ibu dan Bapak sekalian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.